Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung, saya Agus Supriyatna dari SMP Negeri 1 Ciparai. Saya Trisetia Utami dari SDN Pamoyanan Saya Rosi Rosita dari SDN Kangkareng. akan melaksanakan praktik supervisi akademik untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi. Selamat siang, saya senang bertemu Pak Agus hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Agus. Sebelum kita melaksanakan sesi coaching, ada indikator yang harus Pak Agus penuhi. Ya, Bu. Di antaranya prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, saya harap Pak Agus dapat menerapkan kompetensi ini Ya, Bu. yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Selain itu, saya berharap dapat menerapkan alur percakapan Tirta, diantaranya tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Bapak, Ya. saya ingin memberikan dukungan dalam peningkatan kompetensi Bapak melaksanakan coaching. Bagaimana saya dapat membantu Bapak? Keterampilan apa yang ingin Bapak tingkatkan? Ya, terima kasih Ibu. Saya ingin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan passion, Bu. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Ibu, saya dapat memperhatikan cara mendengarkan aktif. Baik, sudah saya catat ya Pak. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana pengaruh keterampilan mendengarkan aktif dalam pelaksanaan coaching? Saya percaya Bu, peningkatan dalam mendengarkan aktif dapat mempengaruhi kemampuan saya dalam memahami permasalahan yang coach alami. Sehingga saya mampu merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Baik Pak, sejauh mana kemampuan Bapak sekarang dalam hal tersebut? Kemampuan mendengarkan aktif saya masih sehingga saya kesulitan dalam mengarahkan coach menemukan solusi permasalahannya, seperti itu Bu. Ya, saya paham. Terakhir, apa harapan Bapak dari observasi kali ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Bu, khususnya dalam pelaksanaan coaching. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya siang hari ini Putri? Alhamdulillah baik Pak Agus. Ya, oke Putri, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching. Saya akan berusaha untuk menyimak situasi Ibu Tri pada saat ini. Namun, saya izin bila nanti saya menunduk atau banyak melihat ke kanan dan ke kiri, bukan berarti saya tidak menyimak apa yang Ibu Tri sampaikan. Saya sambil mencatat poin-poin penting, ya Bu Tri ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Baik, saya mulai ya Bu Tri. Silahkan Bu Tri, bagaimana perasaan Ibu Tri pada siang hari ini? Apakah ada yang mau disampaikan? Begini Pak, saya itu mendapatkan permasalahan di sekolah. Jadi beberapa siswa di sekolah saya kurang mentaati aturan yang sudah ditetapkan di sekolah Pak. Baik, Bu Tri. Saya coba konfirmasi ya. Jadi, Ibu Tri punya permasalahan. Ada beberapa siswa yang yang tidak mengerjakan tugas gitu ya, secara berulang-ulang. Oh, seperti itu, Bu Tri ya. Nah, jadi Bu Tri, apa tujuan yang ingin Ibu Tri sampaikan pada sesi kali ini? Tujuan yang ingin saya capai Pak Agus, saya berharap siswa di kelas saya khususnya lebih mentaati aturan yang sudah ditetapkan, kemudian bisa mengerjakan tugas sesuai dengan yang disepakati Pak Agus. Gitu ya. Dalam kondisi sekarang, apabila dibuat angka 1 sampai 10, ada di angka berapa Bu Tri kondisi yang Ibu Tri alami pada saat hari ini?
Kalau misalkan di rate dari angka 1 sampai 10, nampaknya kondisi saya di kelas itu ada pada angka 7, Pak Agus. Gitu ya. Boleh saya tahu, Bu Tri, gambaran perilakunya yang terjadi, mungkin Bu Tri dapat menceritakan lebih detail gimana sih kondisi siswa tersebut gitu ketika melanggar aturan. Jadi Pak Agus, ada beberapa siswa yang sering datang terlambat ke sekolah di atas pukul 7:30. Kemudian apabila diberi tugas di kelas sering tidak mengerjakan, lebih asik mengobrol Pak daripada mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru seperti itu. Baik, jadi yang terjadi adalah siswa hanya ingin mengerjakan tugas ketika diinstruksikan sama guru mungkin ya. Iya. Sekarang mau ditingkatkan ke angka berapa Ibu Tri? Mungkin yang ingin saya tingkatkan ke angka 9 mungkin ya Pak ya. Gitu ya. Iya. Kira-kira ada indikator yang dapat menggambarkan angka tersebut, Bu Tri? Indikatornya siswa yang pertama itu mengerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pak. Ya. Kemudian mengerjakan secara tuntas. Kalau misalkan diberikan soal 10 ya yang dikerjakan juga 10 seperti Ya. itu, Pak. Kemudian datang ke sekolah kalau bisa itu sebelum bel sekolah berbunyi. Seperti itu ya. Sudah adakah upaya yang dilakukan Ibu Tri untuk menangani permasalahan yang dialami Ibu Tri? Sudah, Pak. Apa Ibu Tri? Untuk upayanya yang pertama melalui hukuman sudah dilaksanakan, Pak. Kemudian komunikasi dengan orang tua siswa juga sudah dilaksanakan. Tapi itu semua belum bisa mencapai apa yang saya inginkan, Pak Agus. Gitu ya. Jadi menurut Ibu Tri, apa yang menyebabkan peserta didik itu berperilaku seperti itu? Menurut saya sepertinya peserta didik itu bisa jadi merasa bosan dengan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian tidak adanya rasa takut Pak kepada guru sehingga sering melanggar apa yang sudah ditetapkan seperti itu. Seperti itu ya. Oke Bu Tri, apakah biasanya orang tua dilibatkan untuk menangani permasalahan siswa tersebut? Ya, dilibatkan Pak. Bahkan saya sudah memanggil orang tua dari siswa-siswa yang terus saja melanggar lebih dari 3 kali, Pak. Nah, kalau begitu Ibu Tri, apa yang menjadi kendala dalam penerapan aturan di sekolah? Menurut saya yang menjadi kendala yang pertama itu tidak adanya teladan, Pak. Jadi ada beberapa warga sekolah, termasuk guru juga yang masih datang ke sekolah terlambat. Sehingga ketika siswa diminta untuk datang tepat waktu, jadinya siswa itu beralasan gurunya juga terlambat, kenapa saya harus datang tepat waktu begitu, Seperti Pak. itu ya. Iya. Jadi dijadikan alasan mungkin untuk siswa Betul. karena gurunya seperti itu. Nah, Bu Tri, adakah orang lain yang bisa membantu Ibu Tri dalam menerapkan aturan sekolah? Menurut saya peran kepala sekolah Pak sangat besar dalam penerapan aturan di sekolah. Karena tadi alasannya adalah contoh dari guru, seharusnya guru juga bisa menerapkan tata tertib sekolah seperti yang sudah ditetapkan sehingga siswa juga mengikuti atau mencontoh apa yang dilakukan gurunya. Seperti itu ya. Jadi Bu Tri, sebetulnya Ibu Tri sudah tahu ya sumber permasalahannya, alasan, kemudian orang-orang yang dapat mendukung Ibu Tri dalam menerapkan aturan sekolah. Iya. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu Tri lakukan untuk mencapai angka lebih dari yang tadi? Sebetulnya Pak, saya ingin sekolah itu memiliki keyakinan sekolah yang disepakati oleh semua warga sekolah dimulai dari siswa, kemudian guru, dan kepala sekolah serta tenaga kependidikan lainnya, Pak. Gitu ya. Jadi kapan Ibu Tri akan dimulai atau dijalankan rencana yang Ibu Tri jabarkan barusan? Siapa yang akan memonitor ketercapaiannya? Sepertinya secepatnya Pak, saya akan komunikasikan dulu dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini bisa dibuatkan keyakinan sekolah yang disepakati oleh semua warga sekolah, Pak. Seperti itu ya. Baik Ibu Tri, saya tidak sabar untuk mendengar kabar dari Ibu Tri mengenai pelaksanaan rencana. Selamat siang Pak Agus, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan
pada sesi coaching sebelumnya. Selamat siang Bu Rosi, terima kasih. Saya bersedia mendengarkan masukan dari Bu Rosi. Ya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam peningkatan kompetensi mendengarkan aktif? Saya merasa Bu Rosi bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini karena saya rasa saya sudah melakukan coaching tadi dengan arahan ataupun tingkatan yang emang sudah sesuai dengan aturannya. Seperti itu Bu Rosi. Baik Pak, apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Ibu Rosi. Seperti itu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya senang mendengarnya. Aduh, saya kok senang? Ya, nggak apa. Nanti di ini ya. Boleh saya ya dari atas? Yes, ya. Saya senang mendengarnya ya. Atau langsung aja Bu Rosi diulang lagi Diulang lagi pertanyaan. tanyanya. Dari atas? Dari boleh. Boleh berarti. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Iya Bu Rosi. Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, Iya. sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya senang mendengarnya Bu Rosi. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat coaching tadi, saya perhatikan saat Bapak belum memenuhi keterampilan kehadiran penuh, sehingga Bapak terlihat kurang fokus, yang sebetulnya harus sesuai dengan standar. Bagaimana pandangan Bapak ini? Saya mengerti Ibu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih insentif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi, Bu. Itu adalah langkah yang sangat baik, Pak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam perform supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Ibu, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah diberikan sama Ibu. Ya, Pak. Sekian observasi kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.